Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. I hope that you are fine. Oke. Karena ini adalah materi selanjutnya, yaitu masuk ke bab 3 setelah kita melakukan UHB. Nah, materi hari ini Bu Nida akan membahas, we are going to learn about date, day, and year. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana mengucapkan hari dan membuat tanggal. Kemudian kita akan belajar membaca tahun, ya. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga hari ini lancar ya. Anak-anakku semuanya harap diperhatikan karena ini lumayan banyak. Jadi kita nanti akan belajar numbering dulu. Nah, how many days are there in a week? Jadi ada berapa banyak sih hari dalam seminggu? Jadi sebelum kita membahas hari, bulan, dan tahun, kita akan belajar menghafalkan atau mengingat angka dalam bahasa Inggris dulu ya. Jadi angka dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis, yaitu cardinal numbers, yaitu angka atau bilangan yang merujuk pada jumlah. Jadi di sini Bu Nida sudah menuliskan mulai dari 0 sampai 100. Saya yakin anak-anakku semuanya sudah mengetahui angka 0 sampai 100 ya. Bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Oke. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10 kita membacanya 10, jangan tin ya. Kalau kita membaca tin nanti mulai angka 13. Jadi E-nya ada 2. Nah, di sini ada E-nya ada 2. 13, 13. Bacanya tin. Kalau 10 bacanya 10 gitu ya. Kalau 14, 14. 15, 15, jangan 15, salah. Kalau 5 itu kita bacanya 5, 5. Kalau 15 will be 15 ya, dia dibaca 15, jangan 15, salah. Kemudian lanjut ke angka 20. Kalau sudah mulai puluhan maka akan 20, pakai T sama Y ibuannya ya, 20. Kemudian 21 tinggal nambahi angka 1, 21. Kemudian kalau 22 berarti 22, 23, 24 dan seterusnya. Nah, kalau 30 tidak sampai 40 sampai ke 90 tinggal nambahi T sama Y di belakang kata tersebut ya. Contoh 30 bedanya, kalau 30 kan 3 ya, nggak boleh bilang 3T, jangan, tapi menggunakan 30 yang 30. Kemudian kalau 4 Bu, kalau 4 itu kan kita bahasa Inggrisnya 4 ya, tapi kalau 40 U-nya jadi hilang, jadi 40, jangan 40 ya, nah, tapi 40. Kemudian 50 dibacanya juga 50, jangan 50, salah ya. Kalau 5 kita bacanya 5, kalau 50 sama 15, kalau 50 50, kalau 15 15 ya. Dan selanjutnya sampai ke 90, 90 gitu ya. Kalau 100 gimana Bu Nida? Ya, 100 ya. Ini kalau cardinal number itu tadi Bu Nida jelaskan, ini adalah angka atau bilangan untuk merujuk pada jumlah. Jadi saya punya 3 buku. I have 3 books gitu ya. Jumlah bukunya ada 3. Nah, sekarang ini contohnya. Saya berikan contoh kalau 1 sampai 1 juta. 1 1, 10 10, 100 100, 1000 1000, 10.000 10,000, 100.000 100,000, 1 juta 1 million. Kemudian contoh membacanya yang bawah Bu Nida sudah tuliskan 67. Jadi contoh 67 itu 6 dikasih belakangnya TY. 6 itu 6, maka kalau 60 adalah 60. Kalau 67 berarti 67. Lanjut ya, yang bawahnya
876. Kalau 100 bahasanya adalah 100, maka kalau 800 adalah 800. Dan belakangnya ada 76. 7, 7 karena 70 berarti menjadi 70 ditambah 6, 76. Oke, paham ya? Kemudian lanjut bawahnya 2568. Kita bacanya ke 2000 dulu. 2000 bahasa Inggrisnya adalah 2, karena ribuan maka kita baca adalah thousand. 2500, 568, 68. Nah, sejauh ini paham ya? Sambil ditulis, sambil diingat. Jangan nggak nulis, tapi wajib ditulis. Nah, setelah cardinal number, sekarang Bu Nida lanjut ke ordinal numbers. Ordinal numbers digunakan untuk bilangan ini adalah bilangan tingkatan, urutan atau posisi sesuatu. Jadi angka-angka ini itu angka 1, 2 itu tidak boleh dibaca 1, 2, 3, tidak. Tapi bacanya contoh kalau 1 itu wajib ada imbuhan. Kalau kita ada imbuhan di atasnya itu 1 itu ditambahi ST, 2 itu ND. Nah, bacanya gimana kalau 1 ST? First, 2 second, 3 third, 4 fourth. Tinggal nambah mulai 4 sampai ke 10 itu ditambah TH, tapi angka 1, 2, 3 dia berbeda ya. Kemudian lanjut angka 11 juga gitu. 11 sampai 20 itu belakangnya ditambah TH. Bu, kenapa kok enggak 1? Katanya 1 itu ditambah ST, kenapa 11 ini enggak? Nah, ini pengecualian. Angka 11 sampai 20 itu sama semuanya menggunakan TH. Nah, mulai 20 sampai 21, 21, jadi 20 tambah 1 gitu ya. Itu 20-nya 20, satunya first. Jadi jangan 21, karena ini kita bicara ordinal number. Ordinal number adalah tingkatan, urutan, angka yang digunakan untuk menulis tingkatan. Contoh, saya adalah anak yang ketiga. Jadi ketiga, jadi RD di situ ada ND, ada ST, ada TH, artinya adalah ke ya. Tidak TH itu tahun, bukan ya. Jadi kalau saya adalah anak ketiga, jadi menggunakan third. Kita lihat angka ketiga. 3 ditambah R sama D ya, RD ya, RD. Lanjut. Nah, kalau tadi kalau mulai 21 sudah mulai kembali lagi ke angka 1 ST. 22 tinggal 22 ND. 23 RD. Kalau 24 seterusnya sama, 4 ditambah TH, 2, 4 atasnya ditambah TH. Dan itu berlaku seterusnya. Jadi yang pengecualian adalah angka belasan, semua sama menggunakan TH. Nah, ordinal number ini sendiri anak-anakku digunakan biasanya adalah tadi ya untuk menulis posisi, digunakan juga untuk menulis tanggal. Nah, kita lihat contoh. Nah, ini adalah cara menulis tanggal, yaitu harus menggunakan ordinal numbers. Contoh, ada 2 cara ya, yaitu Amerika dan British, yaitu orang Inggrisnya orang Amerika dan Inggrisnya orang Inggris gitu ya. Jadi kalau Amerika ya, menulis tanggalnya itu di sini kita lihat yang Amerika, Juli tanggal 2 itu ditulisnya second ya, 2 second 1996. Jadi nulisnya urutnya adalah orang Amerika atau Amerika, cara Amerika, yaitu bulannya dulu, baru tanggalnya dikasih koma, kemudian tahunnya. Nah, kalau Inggris yang British itu tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Seperti kita orang Indonesia nulisnya tanggal, bulan, tahun gitu ya. Tapi kalau cara Amerika, bulannya dulu, baru tanggal, koma, baru tahun. Nah, penulisannya seperti ini, bacanya seperti apa? Kita lihat bawahnya. Kalau ini Juli tanggal 2 1996, bacanya adalah July the 2nd 1996. Jadi tahun, cara membaca tahun itu dibagi tengah, separuh. 1996 itu dibagi tengah. Jadi kalau dibagi tengah berarti 1996.
19 bahasa Inggrisnya adalah 19. Kalau 96 adalah 96. Ya. Jadi kalian tidak perlu susah-susah untuk mengartikan 1996, 1900, nah tidak perlu. Jadi yang paling mudah adalah cara membaca tahun memang menggunakan cara dibagi 2, 19 sama 96. 19 bahasa Inggrisnya 19, 96 adalah 96. Oke, yang cara Amerika yaitu membacanya dengan bulan terlebih dahulu, baru tanggalnya, baru tahunnya. Nah, contoh yang kedua, Indonesia ya merdeka tanggal 17 Agustus 45. Cara menulisnya kalau Amerika, cara Amerika yaitu August the 17th. Nah, TH ini bukan tahun ya, tapi tingkatan tanggal tadi menggunakan ordinal numbers ya. Jadi 17 memang menggunakan TH ya. Jadi August the 17th 1945. Jadi 1945 dibagi 2. 19 sama 45. 19 bahasa Inggrisnya adalah 19, 45 adalah 45. Bacanya adalah August the 17th 1945. Oke, kita pindah ke cara British ya. Kalau cara British sama seperti orang Indonesia. Kalau nulis tanggal ya memang urut dari tanggalnya. Tanggal itu harinya maksudnya ya, tanggal. Kemudian bulan, baru tahun. Ya, berarti kalau Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus ya sudah tulis aja 17 Agustus 1945. Bacanya bedanya dengan cara Amerika itu tanggalnya di depan 17 TH itu bukan tahun tapi ke ya. Bacanya dikasih the di depan, kemudian setelah tanggal dikasih of. Jadi the 17th of August 1945. Cara membacanya tahun sama, Amerika sama Inggris sama. Ya. Jadi the 17th of August 1945. Nah, itu caranya. Jadi orang Inggris menulis tanggalnya ingat-ingat sama orang Indonesia. Hampir sama ya, sama. Cuman di Indonesia kan tidak menggunakan TH, ST, ND, RT, enggak menggunakan tingkatan ordinal seperti itu. Jadi ini cara menulis dalam bahasa Inggris. Nah, sejauh ini insya Allah paham ya. Nah, Bu, kalau biasanya kok saya melihat penulisannya cuman dikasih apa? Garis miring, slash, dash atau titik saja. Contoh tanggal 17 Agustus berarti 17 garis miring 7 garis miring 1945. Ya boleh, enggak apa-apa. Amerika, Inggris menuliskan seperti itu boleh, cuman kalau membaca tetap ada, kalau British berarti tetap menggunakan the 17th of August gitu. Boleh penulisannya meskipun ditulis angkanya saja, tapi nanti kalau melafalkannya tetap ada the-nya sama of-nya kalau British. Kalau Amerika ya sama, jadi posisinya yang bulan di depan, terus kemudian tanggalnya di belakang, baru tahunnya di belakang. Ya gitu ya, jangan bingung ya. Terus, nah ini contoh yang tidak tanggal. Contoh penulisan angka kardinal sama ordinal itu contohnya seperti ini. Kardinal, I have 3 children. Saya mempunyai 3 anak. Jadi ini adalah jumlah anaknya adalah 3, ya kan? Nah, kalau ordinal karena dia adalah tingkatan, bukan jumlah, contohnya adalah seperti ini. I am the 3rd child in my family. Saya adalah anak ketiga. Ya, saya urutannya anak ketiga in my family, di keluarga saya. Jadi kalau kita ngomongin tingkatan, jadi menggunakannya ordinal number. Kemudian contoh yang kedua, I have 2 houses. Saya mempunyai 2 rumah. Jadi jumlah rumahnya ada 2. Kardinal itu jumlah ya. Kemudian contoh yang ordinal, the second month is February, yaitu bulan kedua. The second itu kedua ya. Nah, tahunnya kan kamu kalau beli HP second gitu ya, maksudnya dia adalah sudah barang bekas, tangan kedua gitu ya. Nah, the second month is February, yaitu bulan
kedua adalah Februari. Nah, ini contoh penggunaan kardinal sama ordinal selain penggunaan tanggal tadi. Nah, oke, kalau tadi sudah selesai, kita lanjut menghafalkan nama-nama hari dalam satu minggu itu ya. Saya tahu pasti anak-anak insya Allah sudah hafal ya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Jangan kebalik-balik ya. Kalau biasanya kita manggilnya Monday Minggu, bukan. Monday itu Senin. Nah, ini wajib kalian tulis kalau lupa sambil diingat-ingat ya. Lanjut, kalau ini sudah. Nah, Bu Nida kasih contoh. Today is Monday. Hari ini adalah hari Senin ya. Ini adalah cara yang simple. Yesterday was Sunday. Yesterday adalah kemarin. Was Sunday adalah Minggu. Jadi kalau hari ini Senin, berarti kemarin adalah hari Minggu. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Tomorrow, kalau hari ini hari Senin, contoh nomor 1 hari Senin ya, kita ngomongin hari Senin. Jadi besok, kalau hari ini Senin, jadi besok hari apa? Oke, betul, Tuesday. Tomorrow will be Tuesday. Besok adalah hari Selasa. Lanjut, kita contoh keempat. The day after tomorrow will be, jadi kalau hari ini Senin, contoh nomor 4 adalah hari setelah. After adalah setelah ya. Hari setelah besok, berarti hari setelah besok, berarti Senin, Selasa, berarti jawabannya adalah yes, Wednesday. Wednesday adalah Rabu. Oke. Kalau hari setelah besok itu sama dengan lusa loh ya. Ya, jangan bingung ya. Lanjut, contoh yang kelima. I go to school every Saturday until Thursday. Nah, jadi saya pergi ke sekolah setiap Saturday, hari Sabtu sampai Thursday, yaitu sampai hari Kamis. Nah, ini contoh-contohnya juga ditulis ya. Lanjut, kalau kita sudah menghafalkan hari, lanjut kita akan menghafalkan bulan ya. Month. Jadi mulai dari ikuti saya. January, February, March. Bacanya March ya. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke, ini adalah cara membacanya. Saya yakin kalian juga sudah hafal ya. Cuman biasanya yang sering salah itu di Juli. Bulan Juli bacanya July. Juni bacanya adalah June. Mei bacanya May. March, Maret ya. August adalah Agustus. Nah, itu cara baca yang biasanya kita sering lupa. Nah, ini contohnya. Di titik pertama, the third month. Nah, ini ada kata-kata third. 3 RD ya, seperti tadi yang di atas ya. Kita mau baca month adalah bulan. Jadi, the third month, bulan ketiga is adalah March. Yaitu Maret. Ya, bulan ketiga adalah Maret. Nah, kita ke titik yang kedua. Contoh yang kedua. Before January is. Nah, before adalah sebelum. Nah, diingat-ingat, kata-kata ini pasti biasanya sering keluar ya. Before adalah sebelum. Before January is, sebelum bulan Januari adalah, ya, balik mundur ke Desember, betul. Nah, after April, after itu setelah atau sesudah. Jadi after April is May. Good. Setelah bulan April adalah May. Jangan kebalak-balik ya. Lanjut, contoh keempat. May is my birthday month. May, nah, bulan May is my birthday month, adalah bulan kelahiranku atau bulan ulang tahunku. Nah, gitu ya. Lanjut ke titik kelima. The New Year Eve will be held in the end of December. Ya. Jadi malam tahun baru, Eve itu malam ya. Will be held akan diselenggarakan pada akhir of December, akhir di malam akhir bulan Desember ya. Tahun baru biasanya kita merayakannya di malam terakhir di tahun di bulan Desember ya. Lanjut yang terakhir, I was born on the 5th of May 1999. Nah, ini contoh seperti tadi. I was born, saya lahir
pada tanggal kelima of May, berarti bulan ke-5 Mei ya, Mei. 19 itu 19, 99 99. Nah, cara membacanya tahun masih ingat ya, separuh-separuh ya, 1999. Oke, lanjut. Nah, karena tadi sudah, yang biasanya kita sering lupa adalah cara membaca tanggal, hari, dan bulan itu menggunakan preposisi on sama in ya. On itu biasanya digunakan untuk membaca hari ya, memberikan preposisi untuk hari dan tanggal. Jadi contoh nomor 1, I was born, saya lahir on, pada. Nah, on itu artinya pada. In juga sama, di bulan ya, in itu di artinya ya, jadi kita pakai on dulu. I was born on the 15th of August ya, saya lahir pada tanggal the 15th, 15 ya, ini 15 nya kurang th ya, tadi salah penulisan ya. On the 15th, nah itu yang 15, yaitu tanggal ke-15 kalau tulisannya 15 th ya, of August, pada bulan Agustus 1995. 19 itu 19, 95 berarti 95, 5. Oke. Yang kedua, she was born on Tuesday. Jadi on itu digunakan untuk menuliskan tanggal sama hari, pakai on lagi ya, on pada. Berarti nomor 2, she was born, dia lahir on Tuesday, pada hari Selasa ya. Oke. Yang ketiga, in digunakan untuk membaca apa lagi, yaitu bulan sama tahun. He was born in 2001, dia lahir di tahun 2001. Oke. Sejauh ini anak-anakku semuanya paham ya. Nanti kalau kalian menemukan kesulitan, boleh WA Bu Nida, insya Allah akan saya jawab. Nah, sebagai tugas atau latihan supaya Bu Nida tahu anak-anakku ini paham apa enggak sih kira-kira gitu ya. Nah, kalian latihan di LKS halaman 42 mulai nomor 6 sampai 15 ya. Dikerjakannya nanti tinggal ngisi klik di link di YouTube, cuman kalian bisa lihat soal-soalnya di LKS halaman 42 nomor 6 sampai 15. That's all from me. Bye bye for now. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.